Nah, di sini kami akan membahas terkait media sosial. Ya, media sosial membuat representasi politik lebih demokratis. Nah, baiklah, yang pertama yang akan kami bahas itu terkait dengan latar belakang, di mana latar belakang dari penulisan kami yaitu membahas terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan politik di Indonesia, di mana media sosial seperti Instagram, TikTok digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah. Bukan hanya itu saja, media sosial juga di Indonesia juga selain dijadikan tempat sarana politik, mereka juga digunakan sebagai sarana hiburan dari masyarakat. Terus kehadiran media sosial membuat hubungan antara masyarakat dan aktor politik menjadi lebih dekat karena komunikasi dapat dilakukan secara langsung tanpa perantara. Nah, di Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia, menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses yang berdampak langsung pada demokrasi. Mayoritas pengguna media sosial berasal dari kalangan generasi muda yang juga menjadi kelompok pemilih terbesar dalam pemilu 2024. Nah, dengan kondisi tersebut menjadikan media sosial itu sebagai sarana penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Di satu sisi, media sosial juga dianggap mampu memperkuat keterwakilan masyarakat karena memberikan ruang partisipasi yang lebih luas dan terbuka. Namun di sisi lain dari media sosial itu juga menghadirkan berbagai persoalan seperti hoax, politik identitas, buzzer, serta juga polarisasi politik yang dapat melemahkan kualitas demokrasi. Maka dari itu muncullah pertanyaan, apakah media sosial benar-benar memperkuat keterwakilan masyarakat dalam politik Indonesia atau justru menciptakan distorsi dalam demokrasi. Oke, selanjutnya terkait rumusan masalah mungkin akan saya lanjutkan. Nah, baiklah, sangat bagus sekali gitu apa yang dibahas oleh rekan saya terkait bagaimana media sosial mempengaruhi representasi politik masyarakat di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu muncul pertanyaan-pertanyaan dari kami, yaitu untuk yang pertama, bagaimana media sosial berperan dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda di Indonesia. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah fenomena politik viral di media sosial memperkuat atau sebaliknya justru memperlemah keterwakilan masyarakat. Nah, untuk pertanyaan ketiga, sejauh mana sih media sosial dapat menjadi ruang publik yang demokratis dalam politik di Indonesia? Oke, mungkin selanjutnya terkait pembahasan akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu partisipasi politik generasi muda melalui media sosial. Nah, generasi muda Indonesia tumbuh dalam era digital yang menjadikan media sosial sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Nah, melalui media sosial ini, generasi muda dapat dengan mudah memperoleh informasi publik, menyampaikan pendapat, hingga ikut keterlibatan dari berbagai gerakan sosial. Nah, lalu juga kehadiran media sosial ini membuat partisipasi politik menjadi lebih mudah karena masyarakat tidak lagi harus terlibat secara langsung dan organisasi politik formal untuk menyuarakan pendapat mereka. Lalu, fenomena seperti gerakan reformasi di korupsi pada tahun 2019 menunjukkan bagaimana media sosial mampu memobilisasi ribuan masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Selain itu, berbagai petisi online yang dikembangkan di media sosial juga memperlihatkan bahwa masyarakat kini memiliki ruang baru untuk menyampaikan aspirasi politik secara cepat dan lebih luas. Lalu juga media sosial ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara masyarakat dengan tokoh publik. Banyak pejabat publik menggunakan TikTok, Instagram, dan YouTube. Lalu juga untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Hal ini membuat masyarakat merasa lebih diperhatikan dan memiliki akses yang lebih besar terhadap proses politik. Dengan demikian, media sosial telah membantu meningkatkan partisipasi politik generasi muda dan memperluaskan ruang keterwakilan bagi masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Nadia Ramadhani, yaitu saya akan membahas terkait dengan politik viral, demokratisasi atau distorsi. Nah, politik viral merupakan fenomena ketika isu politik menyebar dengan cepat dengan melalui media sosial dan menjadi perhatian publik di berbagai seluruh Indonesia. Nah, dalam banyak kasus, politik viral mampu mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, isu-isu yang sebelumnya telah terjadi tetapi menghadapi kurangnya respon dari masyarakat itu membuat perhatian masyarakat menggunakan media sosial itu sebagai bentuk untuk pembahasan nasional setelah viral di media sosial. Nah, fenomena itu menunjukkan bahwa masyarakat itu memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menentukan isu apa yang penting untuk dibicarakan di media sosial atau di tingkat DPR. Nah, media sosial juga memungkinkan masyarakat biasa untuk mempengaruhi agenda publik tanpa harus memiliki media massa konvensional. Oleh karena itu, politik viral dapat dianggap sebagai bentuk demokratisasi karena memberikan ruang bagi suara rakyat untuk lebih didengar. Namun, di sisi lain, politik viral juga memiliki dampak negatif, di mana konten yang bersifat emosional dan sensasional itu lebih mudah viral dibandingkan pembahasan politik yang substantif. Nah, akibat dari emosional tersebut seringkali lebih fokus pada isu yang sedang ramai dibicarakan di media sosial daripada isu yang benar-benar penting bagi kehidupan atau kepentingan publik. Oleh karena itu, selain itu juga penyebaran hoaks seperti disinformasi juga menjadi ancaman serius bagi ruang publik digital di Indonesia. Oleh karena itu, maka dari itu politik viral akhirnya dapat menciptakan distorsi dan demokrasi apabila masyarakat itu lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, dari pembahasan yang telah kami bahas, kami menyimpulkan bahwa media sosial telah memberikan perubahan besar dalam kehidupan politik di Indonesia. Kehadirannya membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, terutama bagi generasi muda dan kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terwakili. Media sosial juga membantu percepatan penyebaran informasi dan meningkatkan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Namun demikian, media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan seperti hoax, polarisasi, manipulasi opini publik, dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, media sosial dapat memperkuat keterwakilan masyarakat apabila digunakan secara bijak, kritis, dan didukung oleh literasi digital yang baik. Dengan demikian, media sosial